Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar mengenai iman Yakub sampai akhir. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-29 sampai 33 demikian bunyinya. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kawan sehati dalam Tuhan, 147 tahun telah dilewati oleh Yakub dengan segala dinamika hidup yang mencengangkan, namun tetap berpaut pada Sang Empunya hidup. Melihat hidup Yakub bagai melihat seorang pelukis yang menyapukan kanvas di permukaan kertasnya. Goresan yang ditinggalkan tajam kuat dan kadang ringan tipis tak beraturan. Emosi, marah, senang, dan galau campur aduk, belum lagi warna-warni yang ditumpahkan. Sepertinya semau gue, tak tahu mau melukis apa. Tetapi saat diperhatikan dengan teliti, ada harmoni yang indah antara hasrat membara, kesetiaan untuk cita dan cinta, dan percayanya Yakub dengan kedaulatan Allah, kemahakuasaan kasih sayang, dan berkat dari Sang Pelukis Agung. Maka rasa takjub, kagum, dan penuh rasa syukur bisa belajar dari kisah Bapak Yakub. Di penghujung hidupnya sebenarnya Yakub sudah hidup enak dengan anak emasnya di Mesir. Boleh dikata apa saja yang dia minta tersedia. Sekalipun total hidupnya sebenarnya diwarnai dengan kesulitan, penderitaan dan tangisan, bahkan karena ulahnya ataupun ulah anak-anaknya. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dalam hidup Yakub adalah keterpautannya dengan Tuhan. Perjuangannya yang tidak pernah menyerah. Usaha terus menggapai hidup yang lebih baik, dan Allah memperhitungkannya. Kawan sehati dalam Tuhan, di saat ajal mendekat, dia pun masih minta dengan sangat untuk dikuburkan di kuburan nenek moyangnya. Di Gua Makpela, Kanaan, tanah yang dibeli oleh Abraham. Dia rindu dan mau dikumpulkan bersama kaum leluhurnya menerima janji Tuhan di tanah Kanaan. Mesir makmur, mewah, megah, terkenal. Namun Kanaanlah negeri perjanjian. Di Mesir Yakub bisa dikuburkan di kuburan para raja dengan batu nisan bersalutkan emas. Namun dia memilih untuk dikuburkan di gua sederhana berdampingan dengan kaum leluhurnya sebagai bapak-bapak beriman. Di Mesir Yakub sangat dihargai. Umumnya kala itu duka diwujudkan dengan tangis 2 atau 3 hari.
Tetapi Yakub ditangisi sampai 70 hari oleh orang-orang Mesir. Dan akhirnya atas izin Firaun, Yusuf membawa mayat Yakub untuk dikuburkan di Kanaan seperti permohonannya. Apa yang kita bisa pelajari dari hidup bapak beriman yang satu ini? Imannya begitu dinamis, salah, lari, diperbaiki, kembali, disalahi, dilarikan, diperbaiki, dan akhirnya kembali lagi. Tetapi Allah setia kepada janjinya. Sekarang kita sedang di mana? Berbuat salah dan lari? Mari perbaiki diri dan berjuang untuk memperoleh perkenan Allah. Separah apa kita bersalah? Sejauh mana kita lari dari Tuhan? Kalau Anda milik Tuhan, maka Tuhan akan beri kesempatan untuk perbaiki diri. Dan dengan sekuat tenaga kita minta Tuhan berkati kita. Berkati apa yang kita kerjakan. Dan kiranya Tuhan memberkati sebelum kita membujur di peti mati. Kawan sehati dalam Tuhan, dengan berakhirnya kisah Yakub, maka saat P3, saat teduh bersama bapak-bapak beriman, Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, berakhir juga sampai di sini. Kiranya Anda semua diberkati. Selanjutnya kita tunggu dan ikuti konten-konten berikutnya. Pastikan Anda diberkati. Akhirul kalam, salam sejahtera bagi kita, dan sampai jumpa. Saya percaya Alkitab, dan saya cinta Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa melalui kisah-kisah kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan hari ini kami melihat teladan iman sampai akhir dari Yakub. Sepanjang hidupnya diwarnai dengan dinamika iman yang luar biasa. Seharusnya dia bisa tinggal enak menikmati hari tuanya di Mesir bersama Yusuf. Tapi dia rindu dan kepengen tanah janji, tanah Kanaan. Dia dikuburkan di sana sebagai tugu iman. Ada bapak-bapak beriman di Gua Makpela itu. Dan ajar kami, pimpin kami terus untuk setia, beriman, berkarya, melayani sampai akhir hidup kami. Haleluya. Amin.